Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Di video saya kali ini saya akan menceritakan yaitu biaya pembuatan kamar mandi saya ini, dimana video saya sebelumnya ada teman kita yang berkomentar kamar mandi begitu 6,5 juta material dari emas apa pinter tukange bodoh sing duwe duwite ya 7 tahun baru bangun rumah. Jadi ini video saya yang 7 tahun kerja di luar negeri baru mau bisa bangun rumah itu ya teman-teman. Jadi bukannya saya marah atau apa, semua ini saya buat hanyalah untuk membuat informasi yang lebih jelas lagi supaya teman-teman kita nggak salah paham. Jadi di video saya sebelumnya itu kan saya menyebutkan bahwa kamar mandi saya ini habis biaya sekitar 6,5 juta. Jadi saya akan menceritakan biaya tersebut itu habisnya buat apa semuanya. Jadi 6,5 juta itu kemarin waktu itu kan saya harus membeli pasir, membeli semen, membeli batu bata merah itu, membeli batu untuk pondasi, membeli besi, membeli bendrat, membeli bagel, itu besi yang kotak yang pakai biasa ngecor pakai tiang itu ya teman-teman. Terus membeli pintu, membeli kloset, membeli peralon, dan juga membeli itu gorong-gorong 3 biji, karena gorong-gorong itu yang saya gunakan untuk tampungan pembuangan kotoran atau sapi tank itu 3 biji berukuran 1 meter tingginya, diameternya yang 80 cm, itu 3 biji. Kurang lebih materialnya itu. Selepas itu saya harus membayar tukang sama kulinya jadi 2 orang itu selama 12 hari. Kenapa kok mahal atau kenapa kok lama pembuatannya? Dikarenakan waktu menggali sapi tank itu ya namanya di kampung ya cuman manual saja, sedangkan daerah saya itu daerah pegunungan ya, biasa tanah daerah pegunungan sama tanah dataran rendah juga beda, jadi menggalinya sedikit lama, menggalinya juga manual. Jadi 6,5 juta itu kemarin memang benar-benar habisnya segitu, dimana saya harus membeli pasir dengan harga 1 engkel di tempat saya. Engkel itu yang truk kecil yang rodanya cuma 4 itu, yang belakang nggak double itu di tempat saya waktu saya pembuatan itu sudah Rp800.000 1 engkel. Kalau pasir 1 truk yang roda belakang itu double kanan kiri itu sudah 2.500.000. Sangat cukup mahal dikarenakan daerah saya itu pengambilan pasirnya cukup jauh tempatnya, jadi ongkosnya juga mahal. Waktu itu saya membuat kamar mandi menghabiskan semen 12 sak, cukup banyak. Karena apa? Karena lantainya itu saya cor. Sebelum batu merah saya pasang itu lantainya saya suruh cor dulu. Dikarenakan apa? Dikarenakan di tempat saya itu daerah pegunungan, jadi apabila lantainya nggak dicor itu kebanyakan itu semuanya retak-retak, seperti lantai yang rumah saya yang lama ini ya teman-teman. Bisa dilihat lantainya rumah saya yang sudah saya bongkar, rumah belakang ini semuanya retak-retak. Ini dulu saya plaster, ini enggak saya cor, enggak saya kasih besi. Kalau kamar mandi ini lantainya saya cor, saya kasih besi. Begitu juga dengan rumah saya yang baru, sebelum batako saya pasang naik itu lantainya saya cor dulu, jadi dikasih besi, besinya disambung ke slup pondasi biar lebih kuat lagi, dan lantainya itu
besinya saya kasih jarak 15 cm 15 cm. Kamar mandi saya kemarin itu menggunakan besi dengan ukuran 6 dan juga 10 mm. Jadi apabila merasa kamar mandi kayak gitu aja habisnya 6,5 juta, ya jangan langsung dihakimi seperti itu, karena lain daerah lain tempat biasanya harga material itu berbeda. Harga pasir di tempat saya sangat mahal, mungkin di tempat teman-teman ada yang lebih murah lagi, dikarenakan tempat pengambilannya atau tambang pasirnya dekat. Ini kemarin atasnya juga ada gentengnya, tetapi ini saya bongkar dikarenakan saya mau sambung naik atas lagi, karena rumah yang baru nantinya akan berukuran tingginya itu 4 meter rumah saya yang baru. Ini adalah pasir saya, pasir yang berasal dari Gunung Merapi sana teman-teman, cukup jauh, pengambilannya cukup jauh, jalannya banyak tanjakan, banyak tikungan, sehingga harus membayar transportasinya cukup sedikit, cukup mahal. Pasirnya sangat bagus, sangat hitam, sangat kuat ini teman-teman. Ya, jadi apabila teman-teman yang komentar kemarin itu sedikit nggak percaya, mudah-mudahan dengan pembuatan video saya ini bisa memberikan jawaban supaya lebih paham lagi. Jadi saya membuat kamar mandi ini juga membuat sekaligus sapi tank, membeli gorong-gorong 3 dengan ukuran 1 meter kali 80 cm. Kamar mandi saya berukuran 2 meter kali 2 meter. Di dalamnya ada bak mandi atau bak air itu dengan ukuran lebar 80, panjangnya 2 meter, tingginya 1 meter. Memang kalau dipikir secara nalar biasa memang 6,5 juta ya kelihatan mahal ya mungkin ya teman-teman. Tapi sekali lagi beda daerah, beda tempat, harga material itu juga berbeda. Dan perlu teman-teman ketahui lagi bahwa rumah saya ini di atas pegunungan. Jadi apabila membeli sebuah material atau barang-barang itu kebanyakan nggak bisa langsung sampai ke tanah saya atau ke rumah saya. Biasanya saya turunkan di bawah sana di jalan, nantinya harus menyuruh orang atau membayar orang lagi untuk mengangkat naik, jadi 2 kali lipat biayanya. Biasanya saya membeli material, saya turunkan di jalan depan sana teman-teman. Jadi nantinya harus menyuruh 2 orang sampai 3 orang untuk mengangkat ke atas. Jalannya yang begitu sulit dilalui karena tanjakan, sehingga barang nggak bisa terus turun di tanah saya atau di rumah saya. Jadi apabila saya membeli barang atau material itu harus saya turunkan di depan sana, sangat jauh, dan jalannya itu juga naik tangga. Kemarin itu yang paling susah itu waktu membeli gorong-gorong itu teman-teman, yang mau dibuat sapi tank itu, ngangkat naiknya itu sangat susah karena jalannya ya seperti ini di pegunungan. Depan rumah saya kasih jalan anak tangga,
Jadi waktu ngangkat naik gorong-gorong itu harus banyak orang, harus mengeluarkan biaya lagi. Begitu juga pasir, begitu juga membeli batu, semua turunnya di bawah, harus menyuruh orang, membayar orang lagi untuk mengangkat naik. Waktu saya membuat kamar mandi itu, tukang di daerah saya masih Rp70.000. Kalau sekarang waktu saya pembuatan rumah yang baru kemarin itu sudah Rp100.000. Kuli sudah Rp90.000. Waktu pembuatan kamar mandi tukang masih Rp70.000, sedangkan kuli masih Rp60.000. Begitu saja sudah habis banyak, 6,5 juta. Dikarenakan harga material yang mahal. Ini penampakan rumah saya yang baru. Alhamdulillah, bukannya saya pamer, tapi supaya teman-teman tahu atau bisa memberi jawaban kepada teman-teman di video saya yang dimana saya membuat video rumah saya yang masih lama, 7 tahun kerja di Malaysia tapi rumahnya masih kayu. Banyak teman-teman yang komentar yang yang miring atau yang enggak enak, tapi banyak juga teman-teman yang mendukung saya. Jadi dari saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.